Halo mahasiswa semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Slide ini menunjukkan tentang capaian pembelajaran pada topik kali ini. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan teori terjadinya waham, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis waham, mampu menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan waham, serta nanti pada akhirnya mahasiswa mampu mempraktikkan asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Oke, baik. Sekarang kita belajar dulu definisi dari waham ya. Bahasa Inggrisnya waham itu adalah delusion. Kenapa kita perlu tahu definisi supaya kita bisa membedakan masing-masing tanda dan gejala gangguan jiwa, ya. Waham itu apa? Atau delusion itu adalah keyakinan yang salah, ya, berbeda dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu persepsi yang salah, tapi kalau waham keyakinan yang salah. Kalau persepsi itu ada kaitannya dengan indera, sense, tapi kalau waham kognitif berarti kaitannya dengan pemikiran, isi dari pikiran, ya, gitu. Jadi waham ini balik lagi adalah keyakinan yang salah yang dihasilkan karena interpretasi yang tidak akurat dari brain tentunya. Nah, biasanya isi-isi dari waham ini bertentangan dengan budaya, dengan realita yang umumnya ada dalam masyarakat. Jadi sebagian besar masyarakat atau sebagian besar individu menyatakan bahwa keyakinan tertentu itu tidak tepat. Ya. Nah, di sini di teori yang cukup lama ya ini ya, dari Jaspers, dia mengatakan bahwa waham adalah signs of madness, ya. Madness itu kita sampaikan sekarang sebagai gangguan jiwa, mental disorder. Waham ini merupakan salah satu tanda psikosis. Psikosis itu sama ya, illness of the soul or mind. Jadi gangguan jiwa. Sekarang istilahnya adalah mental illness atau mental disorder. Jadi waham adalah kehilangan kemampuan mengerti tentang realita yang ada. Ya, yang real dan yang tidak real itu tidak bisa dibedakan oleh pasien waham. Oke, menurut Robert, ini adalah fase pembentukan dari waham ya. Ada pre-psikotik, fase akut, dan fase kronik. Jadi pasien-pasien dengan gangguan jiwa pasti mengalami fase-fase ini. Pre-psikotik artinya fase sebelum mengalami gangguan ya, muncul gejala waham atau halusinasi. Biasanya ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Predisposisi kita ingat kembali adalah segala jenis faktor risiko. Ya, misalnya memiliki keturunan, ada faktor genetik, mengalami gangguan jiwa di keluarga, kemudian ada penyakit-penyakit atau trauma yang berkaitan dengan sistem syaraf dan otak. Kemudian kalau dari faktor psikologis, misalnya ada trauma masa lalu, kemudian ada masalah pada konsep diri, kemudian misalnya ada masalah dalam pengasuhan, dan lain-lain. Nah, kemudian ditambah dengan precipitating factors atau faktor-faktor yang menjadi momentum untuk mencetuskan suatu gejala psikosis. Contohnya, misalnya dengan berbagai macamnya faktor risiko yang dimiliki, sampai suatu saat ada momen di mana ada perceraian dengan pasangan, di mana pasangan ini adalah support system oleh sebagian orang ya. Jadi ketika kehilangan pasangan di situ dia benar-benar down, dan ketika momen presipitasi itu muncul, maka timbullah gejala psikosis.
Ya, kalau dalam hal ini yang gejala psikosis yang kita bahas adalah waham. Nah, kemudian ada fase akut, prodromal state, fase awal mengalami psikosis. Terjadi delusional mood and anomalous experience, ya. Jadi di sini sudah mulai dibentuk pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai, ya. Biasanya waham dan halusinasi ini hadir bersamaan, ya, saling mendukung, biasanya seperti itu. Kemudian di fase akut itu mulai membentuk suatu formasi atau membentuk suatu pemikiran yang baru. Nah, pasien-pasien dengan waham itu sebenarnya nggak tiba-tiba waham, karena keyakinan itu pembentukannya tidak dalam waktu yang singkat, ya. Jadi misalnya seseorang ini pada realitanya misalnya tidak punya teman, support sistemnya lemah, ya. Tidak ada keluarga yang mendukung, tidak ada lingkungan pertemanan yang kondusif, kemudian ditambah faktor predisposisi yang lain, misalnya ada trauma-trauma masa kecil, kemudian ada perpisahan, ada kehilangan orang-orang yang terkasih. Akhirnya ia menjadi seseorang yang menutup diri dan merasa tidak berharga. Nah, karena dia menarik diri, maka di situ mulai muncul pemikiran untuk membentengi diri. Ya, biasanya yang berkebalikan dengan kenyataan. Misalnya mengambil merasionalisasi sesuatu. Kenapa ya orang ini tidak mau berteman dengan saya misalnya? Oh, mungkin karena saya memang anak yang spesial, anak yang pinter, jadi orang-orang pada minder. Jadi itu dibentuk sebenarnya untuk membuat dirinya merasa nyaman. Karena pada realitanya ia merasa kesepian atau ditinggalkan. Tetapi ia membentuk rasionalisasi yang salah, ya, gitu. Nah, dalam jangka waktu yang lama, maka akan terbentuk keyakinan yang kokoh sampai di fase kronik, ya, elaborasi the construction of delusional system, gitu. Jadi udah terbentuk keyakinan yang tidak terbantahkan di pemikirannya dia sendiri, yang tentunya kalau orang lain mengetahui keyakinannya tersebut itu hal yang salah, ya, seperti itu. Oke, ini adalah jenis-jenis dari waham atau delusi. Di sini ada 9. Sebenarnya lebih dari ini, ya. Yang pertama, delusional jealousy. Di sini si pasien ini menyatakan bahwa pasangannya itu tidak setia, ya, unfaithful, tidak setia, ya, selingkuh atau meninggalkan dia. Tapi ketika perawat ingin validasi dengan keluarga, ternyata tidak seperti itu realitanya, ya. Yang kedua, bizarre atau aneh. Jadi ini isi pikirannya adalah sesuatu atau suatu fenomena yang di luar akal sehat, gitu, ya. Tidak bisa dipahami dan sama sekali tidak normal, ya, dari kehidupan yang biasanya. Erotomanik. Ini adalah delusi di mana ia merasa ada orang lain yang jatuh cinta padanya, tetapi orang tersebut adalah orang yang terkenal, terpandang, ya, yang derajatnya lebih tinggi, seperti itu. Kalau grandiose, kita biasanya mengatakan ini sebagai waham kebesaran, ya. Jadi ini dia merasa menjadi orang yang terkenal, orang yang hebat, presiden, memiliki power yang luar biasa, seperti itu. Yang kelima adalah persecutory delusion atau waham kejaran. Jadi temanya dalam isi pikirannya ini adalah bahwa si pasien sedang diancam, sedang dikejar. Makanya dibilang waham kejaran, ya.
kemudian diserang, sedang berperang, kemudian biasanya pun didukung oleh halusinasi yang serupa, halusinasi yang sifatnya kejaran ya, gitu. Kemudian waham somatik. Jadi waham somatik ini mempengaruhi sensasi tubuh, gitu. Jadi merasa misalnya badannya ini ada penyakit tertentu, gitu. Ada tumor yang di organ-organ tubuhnya, seperti itu. Kemudian ada juga campuran, jadi tidak ada satu isi pikir yang konsisten ya, bisa campuran ya. Kemudian thought broadcasting, ini kalau bahasa Indonesianya waham siar pikir. Jadi si pasien merasa isi pikirannya itu bisa dibaca oleh orang lain gitu. Sedangkan nomor 9, thought insertion, si pasien merasa ada pikiran orang lain yang dimasukkan ke dalam pikirannya diri sendiri. Seperti itu. Di luar waham-waham ini ada juga ya, waham agama. Jadi topiknya seputar agama. Ia adalah nabi, ia adalah titisan Tuhan atau titisan dewa dan lain-lain gitu. Tapi ada juga ya, kalau kan kita belajar faktor predisposisi dan presipitasi ya. Ada di suku-suku atau budaya tertentu yang memang mempercayai bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan untuk memiliki kemampuan yang istilahnya yang lebih dari orang pada umumnya. Biasanya ini budaya-budaya tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, bahayanya kalau tidak bisa dibedakan apakah memang ini adalah waham ataukah memang pasien ini sesuai dengan konteks budaya tadi, seperti itu ya. Pasti kita perlu cross check ya. Adakah faktor predisposisi presipitasi, adakah tanda dan gejala psikosis lainnya yang menyertai, seperti itu. Kemudian waham yang lain itu misalnya pasien yang mengalami waham, ia merasa bahwa dirinya itu sudah meninggal, itu juga ada, ya. Jadi silakan nanti ketika Anda berpraktek di rumah sakit jiwa, Anda bisa mengenali pasien saya ini apa ya isi dari wahamnya. Ini adalah diagnosis medik yang memunculkan gejala waham. Yang pertama, schizophreniform disorder, schizoaffective disorder, delusional disorder, brief psychotic disorder, psychotic disorder, substance-induced psychotic disorder, dan beberapa dari mood disorder. Oke, ini nice to know saja ya. Jadi ternyata tidak cuma pasien dengan skizofrenia aja, ya ternyata bisa juga schizoaffective, pasien-pasien dengan substance-induced pun bisa mengalami masalah ya, waham ya, tapi yang ada psikotiknya, seperti itu. Oke, jadi kembali kepada peran kita sebagai seorang perawat, bagaimana kita bisa menolong pasien dengan masalah waham sehingga ia bisa lebih memiliki kualitas psikologis yang baik, ya. Kita masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Baiklah, ini adalah data yang mendukung ditegakkannya diagnosis keperawatan waham. Selain kita mengkaji faktor predisposisi, presipitasi, kita juga perlu menilai tanda dan gejala psikotik apa yang dialami oleh pasien. Untuk data subjektif, biasanya mendukung jenis wahamnya. Data nomor 1 mengatakan bahwa ia adalah artis, berarti waham kebesaran. Ia adalah mengatakan dirinya adalah nabi, berarti waham agama. Curiga berlebih terhadap orang tertentu, ya. Berarti si pasien mengalami waham persekusi atau waham kejaran. Merasa diintai dan akan membahayakan dirinya, sama ya waham kejaran atau tadi persekutori.
merasa yakin menderita penyakit fisik. Oke, berkaitan ya dengan waham somatik, tidak mau mengambil keputusan, merasa khawatir sampai dengan panik. Sedangkan data objektifnya, biasanya pasien dengan waham itu mudah tersinggung, marah, waspada berlebih, menarik diri, inkoheren, perilaku mendukung wahamnya, bingung, perubahan pola tidur, serta dari fisiologisnya kehilangan selera makan. Sekali lagi, ini tergantung dari jenis wahamnya. Banyak sekali perilaku-perilaku yang aneh ya, atau bizar ya. Contohnya, saya kasih contoh. Pasien dengan waham agama. Pasien dengan waham agama, di agama tertentu itu kan ada jadwal-jadwal beribadah ya, dan cara beribadah. Nah, seorang pasien yang pernah saya asuh, tanda dan gejalanya itu data objektifnya, kita bisa lihat dia melakukan cara ibadah yang tidak sesuai dengan yang biasanya dilakukan oleh pemeluk agama tersebut. Ya, jadi cara beribadahnya agak berbeda, kemudian waktu-waktu ibadahnya juga berbeda, tempat dan caranya benar-benar di luar nalar seperti itu ya. Jadi bisa berkali-kali dilakukan. Kemudian biasanya pasien dengan waham itu sangat aktif ya menyuarakan atau membicarakan tentang wahamnya. Jadi yang namanya keyakinan dia mau diulang-ulang terus topiknya, selalu diangkat. Bisa itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi itu sangat khas pada pasien-pasien dengan waham. Kemudian bagaimana dengan waham yang tadi, waham somatik? Waham somatik karena dia merasa ada yang sakit di badannya, maka perilakunya pun akan sesuai dengan isi pikirnya yang salah tadi. Ya, jadi misalnya yang dia merasa ada tumor di lidahnya, jadi dia akan buka mulut terus sampai hipersaliva karena nggak ditutup-tutup mulutnya. Itu saya pernah mengelola pasien yang seperti itu. Ya, padahal tidak ada tumor di rongga mulutnya, semua baik, semua normal, tapi karena wahamnya itu ada tumor sebesar batu ya di mulut, akhirnya dia buka mulut terus menerus ya, seperti itu. Oke, dalam melakukan intervensi kita punya goals dulu ya, seperti biasa ada 3 ranah, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kalau kognitif, kita harapannya pasien itu bisa menyebutkan orientasi realita yang tepat ya. Minimal 3, benar orang, benar tempat, dan benar waktu. Kemudian dia mampu menyebutkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian dia mampu menyebutkan aspek positif yang dimiliki. Kemudian psikomotor, kalau tadi kognitif itu sifatnya edukasi, psikomotor pastilah kita intervensinya itu berupa latihan ya, sehingga si pasien mampu mengulangi sendiri apa yang kita ajarkan dan mampu melatih dengan mandiri. Oke, ini adalah target psikomotornya. Oke, ini adalah target afektif. Ya, jangan lupa ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Pasien mampu merasakan manfaat dan bagaimana pasien dapat merasa nyaman dan tenang perasaannya, ya. Oke, jadi yang pertama bagaimana dulu sikap perawat ya. Ternyata untuk menangani pasien dengan waham atau delusi, perawat harus punya karakter yang lembut yang pertama, calm ya, netral, tidak memihak. Artinya apa? Netral ini poin nomor 2, tidak mendukung dan tidak membantah waham dari pasien. Kemudian jujur, tidak berbohong, hindari pertentangan, bicaranya jelas dan simple, gitu ya. Yang ketiga, yakinkan pasien berada di lingkungan yang aman. Kenapa kita meyakinkan pasien bahwa pasien ini ada di tempat yang baik untuk pemulihannya, tempat yang aman. Kalau pasien berbicara itu rahasianya dapat dijaga seperti itu. Kenapa? Karena biasanya pasien kita dengan waham, kenapa ia membentuk
pertahanan diri yang sebegitu kuat sehingga terbentuk keyakinan yang salah? Karena dia merasa tidak aman. Karena ada basic anxiety atau kecemasan yang berlebih dari faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor predisposisi yang dia alami. Ya, pengalaman dibully, diasingkan, di KDRT misalnya, perceraian, kemudian kehilangan bertubi-tubi, pengalaman-pengalaman traumatis yang terus bertumpuk itu lama-lama akan membuat suatu pertahanan diri ya, bukan coping tapi pertahanan diri. Contohnya, orang yang merasa dihianati. Kalau sekali dihianati itu mungkin akan dampaknya ke psikologis itu sangat besar ya. Ada perubahan emosional yang signifikan. Tapi ketika dihianati kedua, ketiga, keempat, pasti ada perbedaan dalam menyikapi pengkhianatan tersebut. Ya, bahkan sampai membuat keyakinan yang salah, itu sudah ada proses yang cukup lama yang dialami di dalam diri dan pemikiran si pasien. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bangun hubungan saling percaya yang baik dengan pasien. Bagaimana cara membangun hubungan saling percaya? Yang pertama, jujur, menepati janji, tepat waktu, dimulai dari hal-hal kecil dan juga sensitif dengan kebutuhan pasien, ya, mulai dari kebutuhan fisiologisnya dulu, kebutuhan dasarnya, baru kebutuhan-kebutuhan emosionalnya. Kemudian jadilah pribadi yang jujur, menerima pasien apa adanya, mendengarkan pasien bukan sekedar mendengar atau hanya ingin mencari data karena target kasus atau target pengkajian, ya. Jadi hadirlah dengan penuh. Dengarkan apa yang menjadi pengalamannya, keluhannya, seperti itu. Nah, yang keempat, bantu pasien untuk orientasi realita. Karena pasien-pasien kita mengalami kesalahan keyakinan, sehingga kita ingin menghadirkan realitanya seperti apa yang ada di sini. Ya, realita orang, tempat, dan waktu. Kelima, diskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. Sebenarnya apa sih kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kita jangan pakai kata-kata, Pak, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, seperti itu ya. Kita bisa dari hasil pengkajian, kemudian kita bisa simpulkan. Apakah banyak mengalami trauma? Apakah pasien ini banyak mengalami istilahnya ini ya, bully gitu. Berarti kan ada luka-luka yang selalu dialami pasien. Ataukah pasien ini merasa ditinggalkan? Kalau sering merasa ditinggalkan, berarti dia perlu sosok yang memperhatikan, perlu perhatian, perlu orang untuk mendengar. Ya, kebutuhan-kebutuhan tidak hanya fisiologis, tapi juga lebih dari itu. Kebutuhan psikologis apa yang ada di pasien? Karena sampai mengalami masalah gangguan jiwa, itu ada kebutuhan jiwanya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian, diskusikan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Ya, hampir mirip dengan intervensi untuk pasien dengan harga diri rendah. Ya, tentang aspek positif. Nanti bisa dilanjutkan juga dengan melatih aspek positif ya, tapi ini sampai didiskusikan saja kemampuan atau aspek positif yang dimiliki. Sehingga si pasien ini tidak hanya fokus ke wahamnya saja ya, seperti itu. Nah, tidak membantah dan tidak mendukung waham pasien. Contohnya seperti ini. Suster, saya ada di sini karena sedang bersembunyi dari kejaran FBI. Biasanya akan diikuti. Suster percaya nggak? Kayak gitu ya. Jadi respon kita apa? Ingat, tidak membantah dan tidak mendukung. Kalau yang membantah itu gini responnya. Tidak, kamu itu bukan dikejar FBI, kan kamu pasien di sini. Nah, itu tetot ya. Salah ya, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh mendukung. Oh iya benar Pak, Bapak itu harus hati-hati loh. Saya juga melihat tadi para FBI ada di
luar gerbang. Wah, bahaya. Itu berarti perawat masuk ke dalam waham pasien. Ya, sangat dihindari. Jadi sebaiknya respon seperti apa yang diperlukan? Sebaiknya saya mendengarkan. Oke Pak, saya dengerin ya apa yang jadi pemikiran Bapak sekarang. Oke. Eh, Ingat bahwa pasien dengan waham ini kadang-kadang talkatif ya, senang berbicara tentang wahamnya. Jangan lupa gunakan teknik focusing sesuai dengan apa tujuan pertemuan ya. Ingat, setiap bertemu pasien harus ada tujuannya. Apakah mau pengkajian? Apakah mau mencari masalah keperawatan? Sehingga harus pengkajian kan? Atau sudah dapat masalahnya, sekarang kita mau melakukan intervensi gitu. Jadi kalau sudah melenceng dari topik atau goals pertemuan dan pasien fokus dengan wahamnya, kembalikan lagi. Oke, sudah selesai bercerita tentang isi pikiran Bapak tentang kejaran dari FBI ini ya. Sekarang kita kembali ke tujuan pertemuan yang awal tadi suster jelaskan, yaitu kita mau mendengarkan pengalaman Bapak. Bapak bercerita pernah pengalaman kehilangan, pengalaman sekolah, pekerjaan. Suster mau dengar tentang itu. Oke, boleh kita kembali ke topik yang awal. Seperti itu ya, jangan lupa focusing. Ada juga gini, sekarang kita sedang berada di istana kepresidenan. Oke, bagaimana cara meresponnya? Oke, Pak, mari kita coba lihat bersama ya. Di sini ada dokter A, saya suster B, dan ada beberapa pasien yang sedang minum obat di sana. Kalau ada dokter, perawat, dan pasien, menurut Bapak kita sedang ada di mana? Jadi biarkan si pasien ini yang menjawab ya. Jangan diarahkan langsung dijawabkan ini kita ada di sini. Tapi dibantu aja, diarahkan aja. Seperti itu. Nah, kita juga perlu ada media ya. Hadirkan bukti-bukti yang sesuai dengan realita. Kalau nggak percaya banget ya, sudah disampaikan, oh di sini ada dokter, ada perawat, ada pasien. Di mana ini? Oh tetap ini di Istana Presiden. Oke, kita boleh pakai media yang tersedia di rumah sakit. Apa contohnya? Kalender yang bertuliskan nama rumah sakit. Dokumen yang bertuliskan nama rumah sakit. Ini uniform, seragamnya pasien ya, kalau memang ada nama rumah sakitnya. Jadi itu boleh yuk kita baca bareng-bareng ini namanya apa, seperti itu. Kalau orientasi waktunya yang salah ya, disorientasi waktu, maka kita bisa ajak lihat, oh ini ada matahari, oh ini ada malam ya. Jadi ini sekarang siang, sekarang malam. Atau bisa juga lupa waktu atau orientasi waktunya itu seputar ini ya, dekade gitu ya. Sekarang kita ada di 1945. Padahal sekarang kita ada di 2004 ya. Bolehlah pakai kalender yang menunjukkan waktu tersebut ya. Oke, kemudian kita evaluasi. Ingat, evaluasi dilakukan setiap shift. Bisa saja kita bertemu pasien itu berkali-kali, 2 sampai 3 kali dalam satu shift. Ya. Tapi kita bisa lihat data awal atau data pagi hasil dari laporan shift sebelumnya dibandingkan dengan data terakhir sebelum kita mengakhiri shift itu bagaimana bedanya. Yang dilihat apa? Yang dicek adalah tanda dan gejalanya, ada turun atau tidak, baik dari DS maupun DO. Ya, boleh dituliskan di DS itu ucapannya pasien apa yang mengarahkan pada waham. Ya, contohnya kan tanda petik kalimat langsung berarti saya merasa pikiran saya disisipi alien dari antariksa lain, gitu ya. Seperti itu. Itu langsung terus di DS. DO-nya seperti apa? DO-nya pasien tampak berapi-api, berbicara tentang eh, planet atau galaksi lain, atau menyebutkan tentang isi pikirnya yang salah, tentang ia sedang disisipi pikiran dari alien, seperti itu. Kemudian kalau di hari kedua, ketika kita sudah memberikan implementasi atau tindakan keperawatan, maka dievaluasi sudah harus ada bagaimana kemampuannya pasien. Kemampuannya bertambah atau tetap atau meningkat di bagian analisisnya, ya. Kemudian bagaimana peningkatan kemampuan
merawatnya pasien. Ya, merawat diri sendiri maksudnya. Oke, kita lihat juga karena kita sebagai perawat juga sebaiknya juga menjadi seorang peneliti ya, sehingga apa yang kita berikan ke pasien ini kita bisa cek, kita bisa evaluasi, ada evidence base-nya berdasarkan data, memang efektif atau tidak sih sebenarnya ya. Di sini disampaikan bahwa intervensi keperawatan generalis atau nurse yaitu tindakan orientasi realita, tidak mendukung dan membantah waham pasien, memenuhi kebutuhan pasien, itu memang dilakukan dapat menurunkan gejala dari pasien dengan waham, ya. Dan paling banyak waham ini ditemukan pada pasien dengan diagnosis skizofrenia. Tepat ya, karena skizofrenia udah gangguan jiwa, sudah ada psikotik ya, gejala psikotiknya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan dalam membuat materi ini. Selebihnya, kalian bisa baca dari sumber manapun asuhan keperawatan jiwa ataupun buku dan textbook yang berkaitan dengan mental health nursing, terutama yang berkaitan dengan skizofrenia atau psikotik yang memunculkan tanda dan gejala dari waham. Bila ada pertanyaan, silakan aktif bertanya dalam forum diskusi atau Anda bisa email ke alamat email saya. Terima kasih.